Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suharjono MKom selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam perkuliahan hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repanja yang pada kesempatan kali ini diberikan amanah untuk menjadi moderator. Langsung saja ke materi pertama. Di sini ada kajian perbandingan model COVID 2019 dengan ITIL versi 4 sebagai framework audit tata kelola sistem informasi. Di sini juga ada nama anggota. Yang pertama, Siti Sobia Nujulan Yusuf dengan NIM 19220044. Ada juga Adelia Trimatra dengan NIM 19221453. Ada Muhammad Repanja Aditama Hendrika dengan NIM 19220283 dan Melawati dengan NIM 19221258. Pendahuluan, latar belakang, masalah, dan solusi. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan TIK di Indonesia pada tahun 2023, mendorong organisasi untuk semakin bergantung pada teknologi dalam menjalankan operasional dan mencapai tujuan strategis. Namun, banyak organisasi masih menghadapi kebingungan dalam memilih atau mengintegrasikan framework tata kelola TI yang tepat sehingga berisiko mengalami tumpang tindih proses pemborosan sumber daya bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan bisnis. Kajian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai keunggulan dan kekurangan framework COVID 2019 dan ITIL 4 agar organisasi dapat memilih atau menggabungkannya secara efektif sesuai kebutuhan tata kelola TI yang dinamis dan kompleks. Perkenalkan, nama saya Siti Sobian Nujulan Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori dan perbandingan pertama dari COVID 2019 dan ITIL versi 4. Pertama, mari kita bahas mengenai audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi terhadap sistem komputer dan pengendalian internal untuk memastikan efektivitas dan keamanannya, yang menggabungkan disiplin audit tradisional, sistem informasi, dan ilmu komputer. Jadi, audit sistem informasi atau juga dikenal sebagai EDP audit atau audit komputer merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti guna memastikan bahwa sistem informasi komputer yang digunakan sudah sesuai dengan pengendalian internal dan memadai. Audit ini melibatkan kombinasi berbagai bidang ilmu seperti audit tradisional, sistem informasi, akuntansi, ilmu komputer, hingga ilmu perilaku. Yang kedua, ada tata kelola TI, merupakan pendekatan strategis dalam mengelola dan mengawasi teknologi informasi guna mendukung tujuan bisnis, mengurangi resiko, serta memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Jadi, tata kelola TI adalah pendekatan strategis yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi TI dalam organisasi dengan tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis, meminimalkan risiko, serta memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Kerangka kerja tata kelola TI ini memberikan prinsip dan praktik terbaik agar pengelolaan TI menjadi lebih terarah. Selanjutnya, ada framework seperti COVID dan ITIL menyediakan panduan dan struktur pengelolaan TI. Seperti COVID berfokus pada kontrol dan governance, sementara ITIL menekankan praktik layanan TI untuk menciptakan nilai bisnis yang berkelanjutan. Dan pengertian framework sendiri dapat diartikan seperti kerangka kerja dasar yang menyediakan struktur dan komponen yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pengembang atau pengguna dapat lebih fokus pada aspek fungsionalitas yang lebih spesifik.
Framework membantu menyederhanakan pekerjaan teknis dengan menyediakan alur kerja, manajemen step, dan komponen dasar lainnya. Sebelum ke perbandingan model COVID 2019 dan ITIL versi 4, kita harus mengetahui dahulu apa itu pengertian COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan suatu framework pengendalian TI yang dikembangkan oleh ICASA melalui lembaga IPI. COVID digunakan sebagai alat bantu pengendalian dan audit terhadap sistem informasi dalam organisasi. COVID pertama kali dirilis pada tahun 1992 dan terus berkembang ke versi terbaru, yaitu COVID 2019. Kemudian, yang kedua adalah pengertian ITIL. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library adalah framework yang berfokus pada pengelolaan layanan TI atau IT Service Management. ITIL menyediakan praktik-praktik terbaik dalam menyediakan layanan teknologi, mulai dari proses layanan, insiden, hingga manajemen ketersediaan dan peningkatan berkelanjutan. Versi terbaru yang digunakan saat ini adalah ITIL versi 4. Baik, sekarang kita ke perbandingan antara COVID 2019 dan ITIL versi 4 berdasarkan kajian dari dua jurnal yang berbeda. Di sini ada perbandingan jurnal yang pertama, yaitu perbandingan pertama antara dua jurnal dengan judul jurnal yang pertama tentang COVID 2019 adalah kajian perbandingan COVID-5 dengan COVID 2019 sebagai framework audit tata kelola teknologi informasi. Jadi di sini kita hanya mengambil yang COVID 2019-nya saja. Terus kemudian judul jurnal tentang ITIL versi 4 yaitu optimasi praktik manajemen layanan Cirebon 1 Data pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon menggunakan framework ITIL versi 4. Jadi bisa dilihat pada gambar bahwa jenis pendekatan dari COVID 2019 memiliki pendekatan berbasis objektif atau sasaran yang ingin dicapai dan lebih fleksibel dalam pelayanan dengan kebutuhan organisasi modern. Sementara ITIL versi 4 cenderung menggunakan pendekatan evaluatif berbasis proses layanan yang dikaji melalui survei dan analisis dengan pendekatan kerangka kerja ITIL dan Capability Maturity Model Integration atau CMM. Selanjutnya ada perbandingan pengukuran. Pengukuran di sini itu pengukuran kapabilitas dan kematangan. COVID 2019 menggabungkan dua jenis pengukuran yaitu capability level dan maturity level. Yang pertama, capability level 0 sampai 5 sama dengan COVID 5 berdasarkan ISO atau IEC 1500. Mohon maaf, maksud saya ISO _IEC 15504-30/. Yang kedua ada maternity level 0 sampai 5 tambahan dari COVID 2019 yang merujuk ke CMMI atau Capability Maternity Model Integration. Jadi ini yang menjadikan pengukuran kinerja dalam COVID 2019 lebih komprehensif dengan cakupan pada proses individual atau capability dan kumpulan proses atau maternity. Sedangkan pada ITIL versi 4, pengukuran lebih fokus pada yang pertama adalah Capability Maternity Model Integration yang menilai kapabilitas dari masing-masing praktik layanan. Yang kedua, Maternity Level mengukur tingkat kematangan setiap praktik layanan. Yang ketiga ada Gap Analysis yang menghitung selisih antara kondisi sekarang
dengan target yang diinginkan. Baik, sekarang ke perbandingan selanjutnya. Perbandingan selanjutnya adalah siklus hidup antara COVID 2019 dengan ITIL versi 4. COVID 2019 memiliki siklus hidup yang dimulai dari perencanaan strategis atau design factors. Yang kedua ada implementasi melalui domain tujuan atau objektif domain. Dan yang ketiga adalah pengukuran atau peningkatan maturity and capability evaluation melalui capability and maturity assessment. Sedangkan ITIL versi 4 menerapkan prinsip continual improvement yang dimulai dari penentuan subdomain, pengumpulan data melalui observasi dan kuesioner, dan evaluasi dan penyusunan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir ada perbandingan dari fokus utama antara COVID 2019 dengan ITIL versi 4. Fokus utama dari COVID 2019 menekankan pada penyesuaian kerangka kerja dengan kebutuhan organisasi, kemudian keselarasan antara tujuan bisnis dan teknologi, serta fleksibilitas dalam integrasi dengan framework lain seperti ITIL dan TOGA. Sedangkan ITIL versi 4 lebih menekankan pada praktik pengelolaan layanan seperti availability management, incident management, and service desk. Availability management bertujuan untuk memastikan bahwa layanan TI tersedia sesuai kebutuhan bisnis, baik dari sisi waktu, performa, maupun keandalan. Selanjutnya, incident management berfokus pada pemulihan layanan secepat mungkin ketika terjadi gangguan atau insiden agar dampaknya terhadap pengguna dan bisnis dapat diminimalisasi. Yang terakhir ada service desk. Service desk merupakan titik kontak utama antara penyedia layanan TI dan pengguna akhir atau end user. Fungsi ini menangani permintaan layanan, keluhan, dan insiden yang dilaporkan pengguna. Baik, dari perbandingan pertama ini dapat disimpulkan bahwa COVID 2019 lebih cocok digunakan sebagai kerangka tata kelola TI secara keseluruhan. Sementara ITIL versi 4 lebih tepat untuk pengelolaan layanan TI secara operasional. Keduanya bisa saling melengkapi sesuai kebutuhan organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan perbandingan dari dua jurnal yang mengangkat tema pemanfaatan framework dalam audit dan evaluasi layanan teknologi informasi pada perbandingan jurnal kedua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melati. Baik, untuk jurnal pertama menggunakan COVID 2019 dalam konteks auditing sistem berbasis kecerdasan buatan atau AI, sedangkan jurnal kedua menggunakan ITIL versi 4 dalam analisis layanan Smart Library di Perpustakaan UIN Raden Patah, Palembang. Nah, perbandingan ini dilakukan berdasarkan 4 aspek. Pertama, jenis pendekatan, kedua, metode pengukuran, ketiga, siklus hidup, dan yang keempat adalah fokus utama. Baik, untuk pertama, jenis pendekatannya, dilihat dari jenisnya, jurnal pertama ini menggunakan COVID 2019 sebagai kerangka kerja audit untuk sistem berbasis Artificial Intelligence dengan fokus pada domain DSS 06, di mana domain ini berfokus pada pengelolaan dan pengendalian untuk memastikan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Sedangkan untuk jurnal yang menggunakan ITIL versi 4 dalam konteks studi kasus dengan pendekatan induktif berdasarkan data empiris dari perpustakaan. Adapun pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan teknologi informasi, khususnya pada fitur self-loan dan book drop. Baik, untuk aspek kedua yaitu pengukuran.
Pada aspek pengukuran, COVID 2019 dalam jurnal pertama menggunakan pendekatan berbasis risiko dan kontrol. Proses ini melibatkan dokumentasi risk and control metric serta pengujian terhadap keterlacakan keputusan AI. Untuk ITIL versi 4, mengukur tingkat kematangan layanannya menggunakan ITIL Maturity Model yang terdiri dari level 0 hingga 5. Dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui kuesioner dan wawancara dengan pengukuran pada layanan Saplohan dan Bookdrop yang mencakup evaluasi SOP, identifikasi insiden, analisis masalah, dan monitoring sistem layanan. Nah, untuk fase yang ketiga yaitu siklus hidup, di mana jika kita lihat dari siklus hidup, COVID 2019 menjalankan 5 tahapan, yaitu identifikasi desain AI, kedua pelibatan stakeholder, komunikasi dan pemahaman stakeholder, adaptasi framework, dan penekanan transparansi, serta iterasi proses. Sedangkan pada ITIL versi 4 mengacu pada Service Value System atau SVS dan Service Value Chains yang mencakup praktik-praktik seperti Service Operation, Event Management, Incident Management, hingga Access Management. Untuk yang keempat, yaitu fokus utama. Fokus utama dari jurnal yang menggunakan COVID 2019 adalah untuk menjamin akuntabilitas, keterlacakan, dan transparansi dalam pengambilan keputusan AI. Sementara itu, untuk jurnal yang menggunakan ITIL versi 4 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan teknologi informasi perpustakaan, mengatasi berbagai masalah teknis dan operasional tentunya, serta memberikan rekomendasi yang berupa peningkatan manajemen insiden, edukasi pengguna, standarisasi SOP, dan penguatan SDM teknologi informasi. Baik, untuk itu, melalui perbandingan ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun COVID 2019 dan ITIL versi 4 memiliki tujuan yang sama, yaitu pendekatan tata kelola dan kualitas layanan teknologi informasi, di mana keduanya memiliki pendekatan, fokus, dan alat ukur yang berbeda sesuai dengan konteks implementasinya. Perkenalkan, nama saya Adelia Trimarta. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan manfaat, keunggulan, dan kekurangan dari model COVID 2019 dan ITIL versi 4. Nah, di sini ada manfaat COVID 2019 dan ITIL versi 4. Nah, COVID 2019 ini membantu organisasi memahami peran strategis teknologi informasi dalam mendukung tujuan bisnis, mengelola risiko, serta menciptakan tata kelola yang transparan dan fleksibel sesuai kebutuhan organisasi. Sedangkan ITIL versi 4 ini untuk meningkatkan efisiensi layanan teknologi informasi melalui peningkatan ROI, kapabilitas sistem, dan kepuasan pengguna sekaligus memperkuat hubungan antara penyedia layanan dan pelanggan. Nah, manfaat dari kedua framework ini mendukung organisasi untuk tetap adaptif terhadap perubahan zaman dengan pendekatan pengelolaan teknologi informasi yang berkelanjutan dan kolaboratif serta berorientasi pada nilai. Selanjutnya ada keunggulan dari COVID 2019 yaitu memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi modern sehingga lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan lingkungan bisnis. Nah, model ini juga berorientasi pada hasil goal-oriented, membuat implementasinya lebih terarah dan terukur dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kemudian ada keunggulan dari model ITIL versi 4 ini memiliki konsep manajemen layanan teknologi informasi yang lebih lengkap yang berhubungan dengan value stream dan user experience serta transformasi digital. Kemudian ada kekurangan dari model COVID 2019 dan ITIL versi 4.
Nah, berikut ini ada kekurangan model COVID 2019. Domain proses lebih banyak sehingga dapat mempersulit dalam proses audit dan implementasinya. Nah, domain ini adalah kelompok proses yang mewakili area utama tata kelola dan manajemen teknologi informasi seperti perencanaan, implementasi, layanan, dan evaluasi. Kemudian ada kekurangan dari model ITIL versi 4 itu sulit dijangkau dan bersifat holistik serta memerlukan pelatihan khusus dan biaya. Nah, kenapa model COVID 2019 dan model ITIL versi 4 ini memiliki kekurangan yang sangat sedikit karena keduanya ini merupakan framework internasional yang sudah teruji dan banyak digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia selama bertahun-tahun dan mengalami berbagai revisi berdasarkan masukan nyata dari para penggunanya. Oleh karena itu, kekurangan kedua framework ini sangat minim, sementara keunggulan dan manfaatnya justru lebih banyak. Kesimpulan, COVID 2019 dan ITIL V.4 memiliki fokus yang berbeda, namun saling melengkapi. COVID 2019 menekankan tata kelola strategis dan pengawasan, sementara ITIL V.4 berfokus pada peningkatan layanan TI berbasis nilai. Studi kasus menunjukkan efektivitas masing-masing dalam konteks yang berbeda. Keduanya dapat dikombinasikan untuk menciptakan tata kelola dan layanan TI yang lebih kuat dan adaptif. Saran, pilih framework sesuai kebutuhan organisasi, governance, COVID 2019 atau layanan pengguna ITIL V.4. Gabungkan keduanya untuk hasil yang lebih komprehensif. Libatkan stakeholder dan siapkan pelatihan serta sumber daya yang memahami. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.